Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak, semoga tetap sehat, tetap semangat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 12 ini. Kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu teks editorial. Kita mulai dari strukturnya. Silakan siapkan buku paketmu, buka halaman 63 sampai halaman 74. Kita mulai dari sekarang. Kita mulai dengan pengertian teks editorial. Teks editorial adalah teks yang berupa artikel dalam surat kabar yang isinya pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau yang sedang terjadi, yang sedang menjadi perbincangan hangat pada saat itu. Jadi teks editorial itu ada di majalah atau di surat kabar. Bahkan sekarang teks editorial ini juga ada di tayangan televisi pada saat membahas tentang sebuah perkembangan yang terjadi pada saat ini. Berikutnya, tujuan adanya teks editorial yang pertama adalah mengajak pembaca. Kalau ini surat kabar, maka mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan atau yang sedang terjadi di kehidupan ini. Berarti kalau pada tayangan televisi, maka mengajak pemirsa untuk berpikir. Yang kedua adalah memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca. Jadi setiap majalah, setiap surat kabar memiliki cara pandang tertentu dalam sebuah atau dalam melihat sebuah isu aktual yang terjadi. Jadi berbeda antara surat kabar yang satu dengan surat kabar yang lain. Berikutnya manfaat yang disampaikan oleh teks editorial. Yang pertama memberikan informasi kepada pembaca tentunya. Yang kedua memperluas wawasan kita. Yang ketiga merangsang atau mempengaruhi pemikiran pembaca. Yang keempat mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Jadi hati-hati membaca majalah. Berikutnya fungsinya. Fungsi teks editorial yang pertama menjelaskan berita dan akibatnya kepada masyarakat. Memberikan latar belakang berita tersebut dengan kenyataan sosial serta faktor yang mempengaruhi agar lebih menyeluruh. Yang ketiga memberikan analisis kondisi untuk menyiapkan masyarakat akan kemungkinan yang akan terjadi. Yang keempat meneruskan penilaian moral mengenai berita yang ditulis tersebut. Ciri-ciri teks editorial di bukumu di halaman 65 silakan ditambahi dengan membaca materi di bukumu. Ini saya berikan bagian yang penting. Ada 4 ciri teks editorial. Yang pertama, topik tulisannya adalah selalu hangat, selalu dibicarakan dalam masyarakat. Sifatnya faktual, jadi fakta, tidak bisa disangkal kebenarannya. Situasional, konsisten dan politis. Yang kedua, teks editorial bersifat krusial, jadi sesuatu yang bergantung pada penerbitan itu. Di bukumu ada krusial itu, mungkin dia bersifat mingguan atau bulanan dan seterusnya. Ditulis secara sistematis dan logis, jadi tidak sembarangan. Yang ketiga, teks editorial merupakan sebuah opini, pendapat, tetapi dasarnya kuat sehingga bersifat argumentatif. Yang keempat, teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Berikutnya adalah strukturnya sangat panjang. Tetapi kalau kita lihat keseluruhan, struktur itu terdiri atas 3 hal. Teks editorial dimulai dengan pernyataan pendapat atau tesis. Biasanya ada di pengantarnya. Jadi redaksi akan memberikan gambaran tentang apa yang dibahas. Itu pernyataan pendapat. Kemudian ada argumentasi yang isinya di bukumu ada 5 hal ini.
Yang pertama, penjelasan objektif, ya, apa adanya. Kemudian sudut pandangnya akurat, dapat dipertanggungjawabkan, opini penyanggah, opini profesional, solusi alternatif, kemudian yang terakhir reiteration atau disimpulkan. Di bukumu di halaman 68 sampai 71 yang membahas tentang ijazah tak cukup lagi, kamu akan mendapatkan cara pandang si redaksional terhadap sebuah masalah tentang ijazah. Silakan dibaca. Berikutnya saya akan membahas tentang fakta dan opini. Jadi fakta, kalian sudah tahu apa itu fakta? Fakta adalah sesuatu yang real, masalah yang sudah terjadi, sudah teruji nyata, terbukti kenyataannya, sudah diverifikasi. Ciri-cirinya adalah akurat, dapat dipertanggungjawabkan, kemudian objektif, benar-benar terjadi. Biasanya ada waktu, tempat, dan tanggal peristiwanya dijelaskan. Kemudian ada angka-angkanya. Contohnya ini, matahari terbit di sebelah timur. Ini tidak bisa disangkal kebenarannya, ini adalah fakta. Kalau kita bicara fakta, maka di sisi kiri ada opini. Opini adalah sebuah pendapat tentang persoalan yang sedang terjadi. Biasanya antara orang yang pertama dengan orang yang kedua berbeda. Cirinya karena belum terjadi, baru rencana, itu opini. Bersifat subjektif, jadi terserah yang ngomong siapa, yang bicara siapa. Kemudian relatif, mungkin bisa terjadi, mungkin tidak. Kemudian keterangannya belum jelas. Contohnya, terjadinya tsunami menelan banyak korban. Ini adalah opini. Jika ini dijadikan fakta, maka ada angka di situ. Tsunami menelan 1000 korban. Ada tanda 1000 korban, berarti itu fakta. Tapi kalau ditulis dengan banyak korban, maka itu opini. Jelas anak-anak? Silakan tambahi dengan membaca buku paketmu, kemudian bisa Anda tambahi dengan pembacaan berita di barcode yang ada, di bukumu. Silakan dengarkan, kemudian itulah contoh dari teks editorial. Jika ada permasalahan, bisa langsung bertanya lewat grup WA kita. Terima kasih. Selamat belajar, tetap sehat, tetap semangat, dan masa depan menanti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.